warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-syamu junnah al-habis la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari keempat ini, tepatnya hari Rabu tanggal 6 April. Tanggal berapa? Tanggal 6 April tahun 2022. Ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan puasa hari keempat, yang mudah-mudahan puasa ini dan puasa sebelumnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Karam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali ba'da salat qiyamul lail, yakni ada kajian Kitabul Adab, yang mana Kitabul Adab ini merupakan buah karya daripada guru kita, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullahu ta'ala, yang kemudian beliau berguru kepada beberapa guru, yang salah satunya adalah Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumail Ba'alawi, dan para alim ulama lainnya. Termasuk dalam Kitabul Adab ini termaktub beberapa kitab, ya, beberapa guru, ya, salah satunya adalah Kitab Fil Adab wal Adwiyati wal Ahawil Mukhtalifah. Ini Kitabul Adab, kitab tentang adab, yang berisi 50 adab dalam 50 keadaan, yang mana sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Itu membahas bab yang pertama tentang adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Adapun adab sebelum kita tidur, yakni berwudu, yang sudah Habib jelaskan, kemudian tidur menghadap kiblat, tidur berbaring ke arah sebelah kanan, kemudian sebelum tidur biasakan bertaubat kepada Allah, ya. Kemudian kita niat untuk bangun malam, ya, untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud atau sholat subuh. Dan sebelum tidur usahakan kita sudah melaksanakan sholat sunnah witir, ya. Dan kemudian kita tidur di permulaan malam, ya. Ini adalah adab yang ketujuh, tidur di permulaan malam, supaya kita bisa bangun segar dalam waktu sepertiga malam. Kemudian bagian yang ke-8, ya, ini yang harus kita kerjakan sebagai hamba Allah sekaligus umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam halaman 29 beliau, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus, ya, menyatakan bahwa dianjurkan sebelum tidur untuk mematikan api yang sedang menyala di dalam rumah, ya, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi sunnah yang mesti kita kerjakan sebelum tidur, ya, yang ke-8 adalah dianjurkan untuk mematikan lampu. Kalaupun kita tidak punya lampu, maka yang kita matikan adalah listrik lampu kita, ya, untuk lampu yang diatap di sini langit-langit, ya. Jadi disunahkan. Memang dalam kesehatan juga, ya, itu ketika lampu dimatikan, stop kontaknya dimatikan, ya, dalam keadaan gelap inilah mata bisa beristirahat. Maka, ya, kalau zaman dulu sebelum ada lampu
lampu listrik, ya memang yang menyala itu ya lampu yang menggunakan minyak tanah, ya atau minyak bumi, sehingga tetap menyala selama minyaknya masih ada. Tapi saat ini sudah tidak zaman seperti itu. Ya, maka zaman yang sekarang adalah menggunakan stop kontak. Adapun stop kontak ini sebelum tidur kita disunahkan untuk mematikannya. Sama. Nah, pertanyaannya sebelum tidur kita harus menutup bejana. Ya, menutup ember, menutup benda-benda lain. Ya. Ada enggak dalilnya? Ternyata ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Bagaimana bentuk keterangannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghatul ina'a wa auqus siqa'a fa inna fis sanati lailatan yanjilu fiha wa ba'd. La yamurru bi inna in laisa alaihi qita'un aw siqa'in laisa alaihi wika'un illa nazala fihi min dalikal wabai." Rawahu Ahmad wa Muslim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tutuplah bejana, mangkok, ember, semua benda-benda yang terbuka tutup. Tutup juga lubang-lubang air. Ini lubang air mesti ditutup. Kalau di kamar mandi terbuka, khawatir ada benda, ada binatang melata kemudian masuk ke kamar mandi. Itulah disebut dengan ular atau cacing atau lintah, ya, atau kalajengking, kelabang. Maka kata Nabi, selain menutup ember, teko barangkali atau yang lainnya, tutup juga lubang-lubang air. Karena sesungguhnya, ya, fa inna fi sanati lailatan yanjidu fiha wa ba'un. Sesungguhnya pada satu malam dalam satu tahun, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit di dalamnya. Ya, jadi pada satu malam dalam setahun Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit ke dalamnya. Kanu ember aya penyakitan. Tiba-tiba mas mandi kunaon ararateul. Ternyata embernya terbuka terus. Allahu alam, apakah bekas tikus, bekas kecoa, yang pasti dari ember tersebut tiba-tiba kalau kita mandi kita gatal-gatal. Misalkan begitu. Dan tidak berlalu pada bejana tersebut tanpa penutup kecuali penyakit tersebut turun ke dalamnya. Tetapi meskipun setahun, ya, Allah akan menurunkan satu malam penyakit, tetapi kalau ditutup setiap malam maka dalam setahun tersebut tidak akan tertimpa penyakit. Untuk kita semua, ya, kita sudah sampai kepada sunnah sebelum tidur. Itu sunnah yang ke-9. Mudah-mudahan kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bacakan penutup ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wa la taqdur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.